Majelis Jum'ah Al-Murabbi yang saya hormati, yang Allah muliakan. Agenda terpenting bagi setiap muslim setelah menggapai takwa melalui serangkaian perjuangan amaliyah Ramadan, agenda terpenting itu adalah memelihara ketakwaan. Sedemikian pentingnya setelah la'allakum tattaqun dengan seluruh daya dan upaya, dengan segala perjuangan memperoleh ketakwaan melalui serangkaian amaliyah Ramadan, maka kewajiban setiap muslim adalah menjaga ketakwaannya. Sedemikian penting menjaga ketakwaan itu sehingga wasiat takwa senantiasa digemakan oleh setiap khatib setiap hari Jumat. Bahkan secara syariat, wasiat takwa bagi khatib adalah menjadi salah satu rukun khutbah. Ketika seorang khatib tidak menyampaikan wasiat takwa dalam khutbahnya, maka berarti khutbahnya tidak sah. Dan kalau khutbahnya tidak sah, maka otomatis Jumatannya tidak sah, karena khutbah merupakan bagian dari ibadah Jum'ah atau sholat Jum'ah. Majelis Jum'ah yang Allah muliakan, ada apa di balik memelihara takwa yang sedemikian dianggap penting? Tidak saja setelah amaliyah Ramadan selesai la'allakum tattaqun lalu berlalu begitu saja, tetapi masih digemakan dalam setiap khutbah Jum'ah harus berwasiat takwa. Ada apa di balik menjaga ketakwaan? Ternyata apabila jamaah sekalian agak teliti dalam mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ada sekian puluh hikmah menjaga ketakwaan. Mengapa menjaga ketakwaan menjadi penting sehingga digemakan dalam wasiat takwa setiap khatib hari Jumat? Ternyata pertama, takwa merupakan bekal terbaik kehidupan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Terutama orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji, maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu yang pertama. Sehingga dengan demikian dalam jangka dekatnya, setelah memperoleh ketakwaan melalui perjuangan amaliyah Ramadan, setidak-tidaknya ada dua kepentingan jangka pendek berkaitan dengan takwa. Orang yang haji, bekal terbaiknya adalah takwa. Orang yang berkorban diingatkan oleh Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai diterima oleh Allah ibadah korban itu bukan darah dan daging korban, tapi hakikat ketakwaan orang yang berkorban itulah yang akan menjadikan korban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengapa takwa wajib dijaga setelah diperoleh melalui amaliyah Ramadan? Ternyata takwa itu merupakan bukti nyata bagi orang-orang yang bersyukur. Barang siapa yang ingin menjadi hamba Allah, yang benar-benar dianggap bersyukur sebagai hamba Allah, hendaklah memelihara ketakwaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian termasuk, dianggap, dinilai, diterima sebagai orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga, mengapa takwa wajib dijaga? Ternyata takwa merupakan jalan untuk selalu memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwalah kalian kepada Allah agar kalian senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, majelis Jum'ah yang Allah muliakan. Mengapa takwa wajib dijaga? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa takwa merupakan syarat diterimanya taubat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim.
Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat sebagai wujud sayangnya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Yang kelima, mengapa takwa wajib dijaga semaksimal mungkin kemampuan? Ternyata takwa merupakan barometer kemuliaan manusia. Masih di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Itulah sebabnya takwa layak dipelihara, layak terus dijaga, karena takwa merupakan barometer kemuliaan seseorang. Yang keenam, mengapa takwa wajib dijaga? Ternyata takwa merupakan jalan untuk memperoleh mahabbah Allah, memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertakwa. Jika seseorang sudah mendapatkan kecintaan Allah, maka apa yang tidak akan terselesaikan dalam segala urusan hidupnya? Sementara seorang tua, orang tua terhadap anaknya, walaupun orang tua banyak keterbatasan, tetapi atas nama cinta kepada anaknya segalanya dipertaruhkan. Apalagi Allah yang tidak ada keterbatasan apapun. Allah Maha segala-galanya. Oleh karena itu ketika Allah menyintai hambanya dan hamba yang dicintai itu adalah orang-orang bertakwa, maka pasti Allah akan menyelesaikan segala urusan hidupnya orang yang dicintai. Dan untuk mendapatkan kecintaan Allah, jalannya adalah memelihara ketakwaan. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Orang-orang yang memenuhi janjinya sebagai hamba kepada Allah, itulah orang-orang yang bertakwa, dan dengan takwanya pasti Allah akan menyintainya. Ketika Allah sudah menyintainya, tidak ada urusan hidup yang tidak disiapkan, diselesaikan oleh Allah. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat sampai surga pun Allah siapkan. Itulah jalan untuk menggapai mahabbah Allah. Yang ketujuh, kenapa takwa wajib dijaga? Ternyata takwa itu merupakan jalan untuk memperoleh penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hidupnya ingin selalu terjaga, ingin selamat, tidak ada cara lain kecuali menjaga ketakwaannya. Karena Allah berfirman, "Wallahu waliyul muttaqin." Allah berjanji akan pasti menjaga hamba-hambanya yang bertakwa. Itulah firman Allah di dalam surat Al-Jathiyah antara lain ayat 19. Yang kedelapan, mengapa takwa wajib dijaga? Ternyata takwa merupakan kunci keberkahan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau saja sebuah penduduk negeri mereka beriman dan dengan imannya dia menjadi orang bertakwa, maka pasti Allah akan memberikan keberkahan, membukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Barang siapa yang ingin senantiasa berkah dalam hidupnya, maka tidak ada cara lain kecuali menjaga ketakwaan yang telah diperoleh melalui serangkaian perjuangan amaliyah Ramadan. Keberkahan ziyadatul khair, senantiasa bertambah-tambahnya kebaikan. Yang kesembilan, majelis Jum'ah yang Allah muliakan. Mengapa takwa wajib dijaga dengan segala perjuangan? Karena ternyata takwa merupakan jalan untuk memperoleh solusi berbagai problem kehidupan. Sangat tegas Allah berfirman di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan jalan keluar dari berbagai problem kehidupannya. Rupanya pasti Allah sangat mengetahui problem yang paling utama bagi kehidupan manusia adalah rizki.
Oleh karena itu Allah berjanji dengan ketakwaannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang sekaligus hikmah menjaga takwa yang ke-10, akan memperoleh rizki yang tidak diduga-duga sumber dan yang diharapkan. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan solusi terhadap problem kehidupannya, barang siapa yang tidak ingin macet pintu-pintu rizkinya, maka jagalah ketakwaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibuhu." Seseorang itu rizkinya bisa tertutup karena dosa-dosa yang dia lakukan. Agar rizki yang tertutup itu terbuka kembali, maka caranya adalah dosanya hendaknya dihapuskan lebih dulu. Nah, cara menghapuskan dosa antara lain yang utama adalah dengan cara menjaga ketakwaan. Itu sebabnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja," dan dilanjutkan ayat berikutnya, "wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang ke-11, mengapa takwa harus dijaga dengan segala cara penjagaan? Karena ternyata takwa merupakan jalan untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hidup. Sangat tegas Allah berfirman, masih rangkaian ayat-ayat di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berjanji akan menyiapkan jalan-jalan mudah bagi segala aspek kehidupannya. Yang ke-13, mengapa takwa wajib dijaga? Ternyata takwa merupakan cara untuk melipat gandakan pahala. Jangankan amal yang besar, amal kecil pun jika dilakukan oleh orang yang bertakwa, Allah berjanji akan dilipat gandakan pahalanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Yang ke-12 tadi adalah diberikan ditutup segala kekurangannya. Lanjutan ayat itu, wa yu'zim lahu ajra, adalah merupakan hikmah ketakwaan yang ke-13, yaitu dilipat gandakan pahala amal baiknya. Yang ke-14, ini puncaknya hikmah takwa. Mengapa takwa wajib dijaga? Iya, karena takwa, menjaga ketakwaan merupakan kunci untuk memastikan diri memperoleh husnul khotimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Takwalah kalian dimanapun berada. Kalau seseorang menjaga ketakwaan dimanapun berada, sementara Allah subhanahu wa ta'ala jelas berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tak seorang pun tahu pasti apa yang akan menimpa dirinya esok hari. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu pasti di bumi mana dia akan mati. Kalau urusan kematian semata-mata milik Allah, tidak ada satupun yang tahu. Sementara husnul khotimah itu adalah akhir hayat yang baik, maka berarti husnul khotimah merupakan dambaan setiap orang, tapi kepastiannya belum pasti. Nah, untuk mendapatkan kepastian agar menggapai husnul khotimah, kapan dan dimanapun wafat, cara satu-satunya adalah menjaga ketakwaan. Karena husnul khotimah adalah akhir hayat yang baik. Barang siapa yang selalu menjaga ketakwaannya, berarti kapanpun juga dia wafat dalam keadaan takwa, dan itulah husnul khotimah. Nah, yang ke-15, mengapa takwa wajib dijaga? Ternyata takwa merupakan jalan bersama untuk menuju surga. Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan dibawa oleh Allah secara berbondong-bondong berjamaah menuju surga.
Ketika sebuah keluarga ingin selalu bersama, tidak saja ketika di dunia tetapi sampai di akhirat, sampai ke surga, satu-satunya jalan adalah jadikanlah keluarga itu keluarga orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita sekalian sehingga mampu memenuhi agenda utama pasca Ramadan, yaitu kewajiban menjaga ketakwaan sehingga memperoleh 15 hikmah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim.